loves me, he loves me not. Interaksi merupakan kunci dalam semua kehidupan sosial, dan tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin terjadinya kehidupan secara bersama. Dalam pergaulan hidup sosial ini baru akan terjadi apabila orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok manusia bekerja sama dan saling berkomunikasi secara verbal untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, dan pertikaian. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan yang namanya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial juga ini ada selalu di kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Nah, macamnya tuh banyak banget untuk interaksi sosial. Kita akan meliputi salah satu interaksi di sosial perdesaan dan juga di perkotaan. Pasti kalian pada penasaran kan? Yuk kita telusuri. Interaksi sosial di pedesaan dan perkotaan ini sangat menggambarkan dinamika yang sangat berbeda dalam kehidupan sehari-hari di antara penduduknya. Interaksi sosial di pedesaan seringkali lebih formal, terutama terkait dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai tradisional yang kuat. Masyarakat pedesaan juga masih menggunakan metode interaksi sosialnya secara kekeluargaan dan tidak individualisme, serta pemeliharaan sistem kehidupannya masih bermasyarakat dan berkebudayaan asli seperti gotong royong, tolong-menolong, persaudaraan, kepribadian dalam berpakaian, dan juga nilai-nilai dan norma. Kalau hambatan sosial itu pertama kekurangan lapangan kerja yang agak susah, terus akses jalan yang kurang memadai, agak jauh gitu ke tempat jalan protokolnya. Kalau tempatnya sih ada puskesmas, klinik ada, cuma peralatannya agak terbatas gitu. Ada juga yang agak komplit tapi jauh lokasi. Kalau solidaritasnya itu seperti penjengukan orang sakit gitu, kompak itu selalu ada, selalu rutin. Kalau kerja bakti juga ada sebenarnya, cuma hari Jumat kerja bakti itu rutin ada. Oh iya, ini pengajian di masjid, rutin tiap hari Minggu malam Senin. Bapak-bapak, kalau ibu-ibunya malam Selasa, itu rutin tiap minggu sekali ada. Kalau tradisi lokal itu seperti dalam keagamaan sih, kayak tahlilan itu selalu ada. Kalau itu biasanya sebelum acara hanya itu ibu-ibu yang 2 hari sebelumnya itu datang pada masih ngamplop, terus pas acara hanya juga datang yang bapak-bapaknya. Jadi 2 hari sebelumnya ibu-ibu, yang pas hari hanya bapak-bapaknya. Oh, dari yang gotong royong pembuatan rumah itu semua, kalau yang ada di rumah gitu, seperti pemuda bapak-bapaknya, pasti diajak untuk gotong royong itu. Kalau dalam bangun itu jadi laden gitu, bantu-bantu bawa. Kan kalau material di sini kan susah bawa pasir semen langsung mobil ke sini nggak bisa. Disimpan di depan. Nah, itu masuknya ke pemuda itu diumumin di masjid supaya ikut kerja bakti. Anggota KT itu semua ke rumah. Kadang-kadang ibu-ibu juga ikut bantu. Pemuda, bapak-bapak juga ikut bantu. Kalau di sini sih kebanyakan yang remaja-remajanya itu ya udah pada punya handphone gitu ya. Tapi kadang-kadang yang orang tuanya juga ada yang punya, ada yang enggak. Cuma dibantunya sama anak-anaknya gitu. Dibantu anak-anaknya sampai yang usia udah punya cucu juga udah bisa pegang handphone gitu. Udah masih bisa pakai.
Interaksi sosial di perkotaan cenderung lebih kompleks dan seringkali lebih anonim. Meskipun di perkotaan menawarkan keanekaragaman budaya, suku, dan latar belakang sosial yang besar, namun tertutup oleh tingkat mobilitas yang tinggi dan gaya hidup yang sibuk. Perkotaan seringkali dipahami sebagai bentuk kehidupan masyarakat yang sangat individual, penuh kemewahan, gedung-gedung yang menjulang tinggi, kendaraan yang lalu lalang hingga mengundang kemacetan, dan perkantoran yang mewah. Interaksi sosial di perkotaan juga seringkali lebih transaksional, di mana orang bertemu untuk mendapatkan tujuan tertentu. Terlibatan dalam kelompok sosial atau kegiatan komunitas mungkin tidak seintens di pedesaan, karena banyaknya pilihan dan kesibukan individu. Kayaknya permasalahan di perkotaan itu selalu sama. Intinya adalah terlalu over demografi atau kependudukan, dan dari masalah kependudukan ini kemudian kesana kesini gitu, jadinya banyak masalah-masalah lain seperti kemacetan jelas, terus sulitnya akses sosial karena begitu banyak orang yang saling berinteraksi dan mencoba mengakses fasilitas yang sama juga. Kemudian masalah lingkungan hidup juga itu menjadi salah satu isu utama di masalah perkotaan, di mana kita jadi mungkin sulit mengakses ke ruang terbuka hijau, kemudian banyak hal sih, tapi intinya permasalahan utama adalah bagaimana demografi tumbuh dan tidak bisa diimbangi dengan peningkatan atau pembangunan fasilitas publik. Dengan sosial ini terdapat pada disparitas pendapatan yang tidak merata mungkin pada masyarakat di sini. Bagaimana masyarakat di perkotaan lebih tepatnya itu tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pendidikan yang secara merata, dan itu menjadi sebuah kesenjangan antara sosial dan pendidikan juga di masyarakat kita. Warga perkotaan itu kan heterogen, dia terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, terdiri dari berbagai komunitas-komunitas yang memiliki latar belakang yang masing-masing berbeda-beda gitu, dan masing-masing punya kebutuhan, kepentingan, dan concern yang berbeda-beda juga. Nah, itu tentunya adalah sebuah potensi sebetulnya jika kita bisa connecting the dot di antara mereka, membuat berbagai program, sistem yang bisa membangun proses informasi dan komunikasi di antara komunitas dan kelompok masyarakat ini gitu. Jika itu terjadi, maka yang kemudian akan terbangun di mentalitas warga kotanya adalah spirit keterbukaan dan spirit sinergi yang pada kelanjutannya kesananya akan terbangun satu spirit solidaritas yang nantinya bakalan jadi saling support. Keberagaman kebudayaan itu mencerminkan kekayaan, karena makin banyak, makin ragam kebudayaan yang ada di perkotaan itu kan aset sebetulnya mah. Aset yang bisa membangun berbagai hal yang nantinya akan menjadi identitas dari kota itu sendiri dan menjadi kebanggaan bagi warganya. Nah, ketika spirit ini menjadi satu kebanggaan terhadap bagi warganya, bagi kotanya, jadi identitas buat kotanya juga, maka satu hal yang patut dijaga atau harus dibangun adalah rasa toleransi jelas. Dengan toleransi ini kita bisa saling menghormati, kita bisa saling menghargai, kita bisa saling melakukan banyak hal dengan komunitas-komunitas yang berbeda-beda ini. Jadi rasa eksklusivitas yang biasanya juga menjadi masalah utama buat warga perkotaan akan lebih mencair, dan nantinya tadi akan lebih bisa membentuk sebuah kondisi bagi lingkungan yang lebih adaptif dan lebih sinergis satu dengan yang lainnya. Mungkin kalau misalnya kita lihat di perkotaan, apalagi di kota Bandung, salah satu festival budaya yang saya tahu itu adalah Festival Konferensi Asia Afrika yang biasa dilakukan itu tiap tahun. Itu biasanya ada beberapa pawai atau beberapa yang menampilkan kebudayaan gitu di Asia Afrika, dan itu banyak sekali menampilkan budaya-budaya yang ada di kita gitu. Dan itu tuh menjadi festival yang sangat
bisa lebih mengenalkan dan lebih mereminder lagi mungkin untuk kita para orang-orang kota untuk bisa kita mengenal budaya kita sendiri gitu. Jadi sebetulnya fungsi utama dari teknologi informasi bagi interaksi budaya global adalah connecting the dot, menyambungkan berbagai potensi yang bisa bersama-sama membentuk kemungkinan-kemungkinan baru untuk pembangunan masyarakat ke depannya. Aksesibilitas terhadap teknologi ini bisa menciptakan kesenjangan sosial itu sendiri gitu. Mungkin kita bisa lihat kalau misalnya ada masyarakat yang mempunyai kurangnya aksesibilitas terhadap teknologi, itu bisa memperhambat kita dalam masyarakat itu terhambat untuk menggali informasi ataupun mungkin membangun branding mereka dan segala macam. Tapi berbeda dengan masyarakat yang mempunyai akses yang lebih gitu, dan mereka itu masyarakat yang mempunyai akses yang lebih ini mereka bisa lebih istilahnya mungkin lebih progresif gitu dibanding masyarakat yang mempunyai kehambatan dalam akses itu gitu. Jadi menurut saya perlunya menjaga interaksi sosial, terus menjaganya aksesibilitas yang setara itu agar semua mendapatkan aksesibilitas yang setara gitu. Termasuk salah satunya mungkin di ranah ekonomi. Jadi kita jadi lebih dipermudah lah kehidupannya. Ngopi kan tinggal scan QR atau ya berbagai aplikasi-aplikasi e-commerce yang mempermudah kita dalam transaksi. Kita bisa pesen gitar Gibson gitu dari Amerika dengan lebih mudah ke sini gitu dengan teknologi. Terus kita mau nonton konser tinggal scan barcode atau klik link kemudian bayar pakai m-banking dan lain-lain. Itu kan menjadi mempermudah transaksi di antara warga, dan makin cepatnya transaksi ekonomi yang terjadi itu akan mendorong kesejahteraan bagi warganya. Warga yang sejahtera akan jauh lebih peduli terhadap warga-warga yang lain. Nah, itulah pola interaksi sosial yang ada di pedesaan dan juga di perkotaan. Bisa dilihat ya pemirsa, untuk perbedaannya lumayan sangat berbeda. Karena untuk masyarakat pedesaan lebih melakukan kegiatannya sehari-hari secara bersama-sama. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan itu lebih melakukan kegiatannya sehari-hari secara individualisme. Walaupun secara keseluruhan, interaksi sosial pedesaan dan perkotaan ini mencerminkan struktural sosial yang berbeda dari segi gaya hidup masyarakat dan juga dari interaksi sosialnya di masyarakat pedesaan baik di perkotaan. Meskipun kedua lingkungan ini penting karena untuk membangun komunitas yang sehat dan valid. Dengan memahami dan menghargai perbedaan ini, kita dapat lebih memperkaya pengalaman sosial kita dan membangun masyarakat yang inklusif serta berkelanjutan.